Selamat siang, nama saya Susana Gabriela Uling dan bersama anggota saya Rocky Yonatan, Dewi Ulansari, dan Noviana Bilung. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang PSAK 1 Laporan Laba Rugi yang dibacakan oleh Rocky Yonatan. Baiklah, di sini ada laporan laba rugi. Laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Di sini juga ada kegunaan laba rugi. Yang pertama, mengevaluasi kinerja sebelumnya, memprediksi kinerja masa depan, membantu memperhitungkan risiko, mengelola risiko juga ketidakpastian masa depan. Di sini juga ada keterbatasan. Pertama, perusahaan menghilangkan pos yang tidak dapat diukur secara andal. Jumlah laba rugi dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Di sini juga ada kualitas laba adalah penilaian sejauh mana suatu laba dapat diperoleh berulang-ulang, dapat dikendalikan, dan dapat menggambarkan profitabilitas perusahaan secara nyata. Di sini ada unsur laporan laba rugi, meliputi pendapatan. Pendapatan itu timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa. Yang kedua, keuntungan, yaitu kemungkinan atau mungkin tidak timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa. Di sini juga ada akun pendapatan, 1 penjualan, 2 pendapatan jasa, 3 pendapatan bunga, 4 pendapatan dividen, 5 pendapatan sewa. Ini juga ada akun keuntungannya. Yang pertama, keuntungan penjualan aset jangka panjang. 2, keuntungan yang belum terrealisasi atas sekuritas yang diperdagangkan. Di sini juga ada beban, penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada pemegang saham. Contoh akun beban: 1 beban pokok penjualan, 2 beban depresiasi, 3 beban bunga, 4 beban sewa, 5 beban gaji. Laporan dalam laba rugi itu ada yang namanya laba bruto atau laba kotor yang dihitung dengan mengurangi beban pokok penjualan dari pendapatan penjualan neto atau PPN. Yang kedua itu ada laba dari operasi yang merupakan laba perusahaan yang diperoleh dari laba kotor penjualan dan ditentukan dengan mengurangi beban penjualan dan administrasi serta pendapatan dan beban lain-lain dari laba bruto tersebut. Lalu laba dari operasi ini digunakan untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Lalu laba dari operasi ini dilaporkan berdasarkan sifat dan fungsinya. Yang ketiga itu ada namanya laba sebelum pajak penghasilan. Laba ini merupakan operasi yang diukur dari profitabilitas suatu perusahaan yang tidak termasuk bunga dan beban pajak penghasilan. Dan yang keempat itu ada laba neto atau laba bersih setelah pajak yang mencerminkan laba setelah semua pendapatan dan beban yang dipandang oleh banyak orang sebagai ukuran terpenting dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Dan yang kelima itu ada alokasi untuk kepentingan non-pengendali. Yang keenam ada laba per saham atau earning per share yang merupakan pembagian antara laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan dalam periode tertentu dengan jumlah saham yang beredar. Nah, di situ ada rumusnya, laba neto dikurang dividen lalu dibagi rata-rata. Di sini ada satu contoh soal. Yang pertama itu pada tahun 2010 Hollis Corporation melaporkan laba neto sebesar 1 juta rupiah. Perusahaan mengumumkan dan membayar dividen preference sebesar Rp250.000. Selama tahun 2010, Hollis memiliki rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar sebanyak 190 lembar. Hitunglah laba per
per saham Holis untuk tahun 2010. Jadi kita pakai rumus yang tadi tuh, yang laba neto dikurang dividen lalu dibagi rata-rata. Untuk labanya itu 1 juta rupiah, terus dikurang dengan 250 itu untuk dividennya, dan rata-ratanya itu 190 lembar. Lalu 1 juta dikurang 250 dibagi 190 itu jadi 3,95. Yang terakhir yang ketujuh ada operasi yang dihentikan. Operasi ini merupakan komponen dari entitas yang telah dilepaskan atau diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual dan merupakan link bisnis utama atau wilayah geografis operasi. Dan ini merupakan entitas anak yang diakuisisi secara eksklusif dengan pandangan untuk dijual kembali. Nah, yang terakhir ada alokasi pajak antar periode. Alokasi ini merupakan alokasi pajak penghasilan antar periode tahun, buku berikut atau sesudahnya. Pada laporan laba rugi untuk alokasi pajak antar periode ini, penghasilannya itu dialokasikan ke laba dari operasi yang dilanjutkan sebelum pajak dan operasi yang dihentikan. Perubahan akuntansi dan kesalahan terdiri dari 5. Yang pertama, perubahan prinsip akuntansi. Yang kedua, perubahan estimasi. Yang ketiga, laporan saldo laba. Yang keempat, laba rugi komprehensif. Yang kelima, laporan perubahan ekuitas. Kita bahas yang pertama, yaitu perubahan prinsip akuntansi. Ini terdiri dari yang pertama, perusahaan mengadopsi prinsip akuntansi yang berbeda. Yang kedua, penyesuaian retrospektif. Yang ketiga, penyesuaian dampak kumulatif dengan saldo laba awal. Nah, pendekatan ini mempertahankan komparabilitas. Contohnya, perubahan dari FIFO ke biaya rata-rata. Yang kedua, perubahan dari persentase penyelesaian menjadi metode penyelesaian kontrak. Yang kedua yaitu perubahan estimasi yang meliputi yang pertama, memperhitungkan periode perubahan dan periode mendatang. Yang kedua, tidak ditangani secara retrospektif. Yang ketiga, tidak dianggap sebagai kesalahan. Contohnya, yang pertama, masa manfaat dan nilai residu aset yang dapat didepresiasi. Yang kedua, penyelisihan piutang tak tertagih. Yang ketiga, persediaan yang usang. Kita bahas yang ketiga yaitu laporan saldo laba. Laporan saldo laba ini menambah laba neto, perubahan dalam prinsip akuntansi, menambah penyesuaian periode sebelumnya. Dan laporan saldo laba ini mengurangi yang pertama itu kerugian neto, mengurangi dividen, mengurangi perubahan dalam prinsip akuntansi, dan yang ketiga adalah penyesuaian periode sebelumnya. Kita bahas yang keempat, laba rugi komprehensif. Nah, laba rugi komprehensif ini semua perubahan ekuitas selama satu periode kecuali yang dihasilkan dari investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik itu mencakup yang pertama, semua pendapatan dan keuntungan, beban dan kerugian yang dilaporkan dalam laba neto. Yang kedua, semua keuntungan dan kerugian yang tidak diakui dalam laba neto tetapi mengurangi ekuitas. Laba rugi komprehensif, penghasilan laba rugi komprehensif lainnya yang pertama itu keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi atas sekuritas yang diperdagangkan. Yang kedua, keuntungan dan kerugian transaksi mata uang asing dan lain-lain. Pernyataan revidu, keuntungan dan kerugian yang tidak diakui dalam laba neto namun mengurangi ekuitas yang disebut sebagai pertama, laba rugi komprehensif, yang kedua, penghasilan komprehensif lainnya, yang ketiga, laba periode sebelumnya, dan yang keempat, keuntungan dan kerugian yang tidak biasa. Yang terakhir kita bahas ke laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini diwajibkan selain laporan laba rugi komprehensif, umumnya terdiri dari yang pertama, modal saham biasa, permi saham biasa, saldo laba, dan akumulasi saldo pos komprehensif lainnya.
Laporan perubahan ekuitas ini menyajikan perubahan setiap akun ekuitas dan total ekuitas untuk periode terkait. Yang pertama, laba rugi komprehensif untuk periode terkait. Yang kedua, kontribusi atau penerbitan saham dan distribusi atau dividen kepada pemilik. Yang ketiga, rekonsiliasi jumlah tercatat masing-masing komponen ekuitas dari awal hingga akhir periode. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.